teman-teman yang lain semuanya. Ini sungguh senang sekali bisa ketemu sekali lagi, sekalipun secara virtual ini ya. Mari kita sama-sama berdoa buat pemberitaan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus boleh menyatakan kuasa-Nya atas kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat pagi ini, karena setiap pagi, setiap hari, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Karena itu kiranya pada pagi ini, tuntunan firman Tuhan dinyatakan atas kami sekalian, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Karena itu biarlah Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, termasuk pada pagi ini mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, menyampaikan kata-kata yang asalnya sumbernya daripada pewahyuan Roh-Mu saja, dan setiap kami semua boleh sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian ikut ibadah ini melalui yang namanya Zoom. Tapi orang zaman sekarang juga terbiasa ikut ibadah melalui namanya YouTube. Tadi pesaksi tadi sampaikan ketika di rumah sakit banyak ikut ibadah melalui namanya YouTube. Apa bedanya ikut ibadah melalui Zoom sama melalui YouTube? Ya. Saya kasih tahukan bedanya begini ya. Oke. Bedanya adalah YouTube itu kalau di YouTube kita tuh bisa hentikan acaranya sebentar karena kita perlu ke toilet lah, kita perlu ambil kacang di dapur lah, ya toh. Ada tombol yang namanya tombol pause, ya. Tombol pause ini di Zoom nggak ada, hanya ada di yang namanya YouTube. Di Zoom nggak ada tombol pause sehingga kita meleng dikit lewat. Kalau di YouTube, kita bisa nonton satu acara kapan saja, mau diulang lah, mau diputer-puter, boleh saja. Terserah mau nonton yang mana, pokoknya milih sendiri. Tapi di Zoom kita nggak bisa begitu, Bapak sekalian. Kita ikut iramanya Zoom, kita ikut jamnya Zoom, pokoknya kita mesti di sana, kalau kita nggak ikut ya sudah, lewat. Nah, Bapak-Bapak sekalian, hidup itu tidak seperti ikut ibadah di YouTube. Karena hidup itu nggak ada tombol pause. Kita nggak bisa mengatakan saya pengen berhenti ya semua, saya hentikan tombol pause sebentar. Nggak bisa. Hidup akan jalan terus. Hidup itu tidak pernah menunggu kita. Dia nggak pernah kasih kita kesempatan untuk kita itu bilang mau rehat sebentar, tarik nafas sebentar, nggak ada. Ya. Maka Mazmur 90:10 itu berkata demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, dan perhatikan kata-kata berikut. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalunya waktu itu buru-buru. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, kita sudah 2 tahun melewati pandemi ini. Ya. Memang waktu menjalaninya kadang-kadang terasa berat, tapi ya sebentar saja sudah terasa Desember 2021. Ya. Waktu tidak menunggu kita, hidup tidak pernah menunggu kita. Satu kali datang, dia nggak pernah berulang lagi. Nah, apa yang Bapak-bapak dan saya harus lakukan? Dengan anugerah yang begitu berharga ini, yang namanya hidup, atau yang namanya waktu ini. Halaman demi halaman kitab suci, memberikan kepada kita contoh demi contoh yang jelas tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen menjalani hidupnya di muka bumi ini. Nah, ada hidup yang pantas untuk dijalani. Ada hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Yang membedakan itu cuma satu kata, yaitu dampak. Hidup yang seharusnya dan pantas dijalani itu adalah hidup yang berdampak untuk orang di sekitar kita. Istilah kita rohaninya adalah hidup yang menjadi berkat. Ya. Nah, ketika seorang datang kepada Yesus, dia melalui rangkaian proses yang bisa ditunjukkan dengan 3 tahap. Yaitu yang pertama, dia itu mesti mengalami yang namanya
Sebentar. Oke, ini dia. Dia mesti alami namanya seseorang itu tertanam. Oke. Dia mesti tertanam, lalu kemudian setelah dia tertanam, dia mesti bertumbuh. Kemudian dia berdampak, atau tadi istilahnya adalah multiplikasi. Ya. Dia mulai berbuah-buah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 3 proses ini, tertanam, bertumbuh, dan berbuah, ada orang tertanam, ya, tapi hanya sebentar, dia nggak bertumbuh, mandek. Ada orang tertanam, bertumbuh, nggak pernah berbuah. Nah, jadi sekarang pertanyaan kepada Bapak sekarang adalah, pagi ini kita bertanya nih, saya ini di bagian mana nih? Sudahkah saya tertanam? Sudahkah saya bertumbuh? Sudahkah saya berbuah atau berdampak? Nah, berdampak itu sendiri kan artinya adalah ketika kita hadir, kita itu membawa suatu pengaruh. Nah, jelas kita semua tahu dampak itu bisa positif, bisa negatif. Pada bulan Mei tahun 2018, itu ada satu orang, namanya Andrei Suchilin. Orang Rusia kalau nggak salah. Orang ini naik pesawat terbang dari Amsterdam ke satu pulau di Spanyol. Di tengah jalan, dia terpaksa ditaruh di toilet. Jadi sepanjang flight itu, dia ditaruh di toilet. Kenapa ditaruh toilet? Nggak boleh duduk di kursi. Karena kakinya bau. Kakinya bau, sehingga penumpang lain ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan. Akhirnya karena udah nggak tahan, taruh di toilet, tetap aja baunya keluar. Akhirnya pesawat mendarat darurat di Portugis. Untuk apa? Nurunin dia. Nah, itu namanya berdampak juga sih, ya. Karena gara-gara dia, pesawat jadi belok, nggak jadi terbang ke Spanyol, turun di Portugal. Tapi itu kan dampak negatif, Bapak sekalian. Jadi pertanyaan kita adalah begini. Ketika kita hadir dalam suatu kelompok, dalam suatu keluarga rumah tangga, dalam suatu organisasi, pertanyaannya adalah begini, apakah saya membawa suatu dampak yang positif? Ketika saya hadir, apakah orang menjadi lebih senyum atau lebih sengit? Orang jadi lebih santai atau lebih sangar? Orang jadi lebih rajin berdoa atau lebih rajin berdosa? Ketika saya hadir, apakah orang jadi lebih peramah atau jadi pemarah? Jadi kita perlu bertanya ini supaya jangan sampai gini loh. Kita ada nggak ada, kayaknya nggak ngefek deh. Itu yang paling berat itu. Ini si bapak ini di rumah kita nih, ya kepala rumah tangga nih, dia ada nggak ada mas sama aja. Itu gawat. Ya. Nah jadi karena itu dampak itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah Tuhan Yesus bicara soal dampak. Dia bicara ini di dalam Injil Matius. Saya tunjukkan ayatnya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba kita perhatikan begini. Dampak itu bisa seperti pelita, yaitu tidak hanya terasa, tapi terlihat. Seperti garam. Garam itu terasa, tapi enggak terlihat. Jadi dampak itu bisa terasa dan juga bisa terlihat. Contohnya sekarang kita lagi ikut ibadah inilah, ibadah Zoom pada pagi ini. Itu ada orang-orang tertentu yang kehadirannya itu bawa dampak. Maksudnya mereka lakukan sesuatu di dalam acara Zoom ini, tapi nggak terlihat. Itu orang di balik kamera. Orang-orang di bagian belakang sana yang menjaga komputer supaya semua berjalan dengan baik, dan kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Orangnya nggak kelihatan, tapi mereka membawa dampak. Jadi entah terlihat atau tidak terlihat, yang penting adalah dampaknya itu harus terasa. Nah, jangan sampai kita menjadi istilah Tuhan Yesus garam yang tawar. Garam tawar mesti diapain? Dibuang saja. Jangan sampai kita ini menjadi terang yang cahayanya itu disembunyikan.
Nah, sekarang pertanyaan kita penting. Dari mana munculnya dampak? Dampak itu muncul dari beberapa hal. Saya tunjukkan yang pertama. Dampak itu muncul dari hubungan dengan Kristus. Ya, ini yang paling penting. Tanpa Kristus, hidup kita itu tidak bisa berdampak. Nggak bakal ada dampak. Sebab Kristus sendiri itu berkata begini. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Saya tunjukkan buat kita semua. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 15, ayat yang ke-4. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah suatu ajakan, tapi sekaligus suatu peringatan buat kita sekalian. Jikalau seseorang ingin hidupnya itu berbuah, berdampak, maka dia ini harus jadi dasar daripada semuanya ini nih, yaitu hubungan dengan Kristus seperti ranting anggur, mau tidak mau harus nyambung dengan yang namanya pokok anggur. Jadi saudara dan saya harus menjadikan Yesus itu sebagai sumber hidup kita dan sumber kekuatan kita. Bahwa kita bisa berbuah, bisa berbuat banyak, itu semua karena Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, Bapak sekalian, kita semua harus menyatakan diri kita lemah tanpa Yesus. Kita mesti menyatakan kita tidak berdaya tanpa Yesus. Nah, ini berat bagi beberapa orang. Kenapa berat? Saya tunjukkan paling enggak contoh 2 orang yang berkata begini. Orang pertama adalah pendiri aliran komunisme. Karl Marx berkata demikian. Agama, katanya, adalah candu bagi rakyat jelata. Artinya candu, saudara sekalian. Dia mengatakan bahwa ini semua itu diada-adakan bagi orang yang nggak kuat, ya. Bagi orang yang lemah itu dikasih candu demikian, sehingga mereka bisa melupakan semua kesusahan mereka gara-gara candu ini nih. Orang kedua adalah bosnya CNN, Ted Turner. Dia berkata demikian. Perhatikan kata-katanya. Kekristenan adalah agama untuk orang-orang kalah. The religion for losers. Belakangan si Ted Turner ini minta maaf sih atas kata-katanya yang dianggap menyinggung orang Kristen. Tapi seorang pendeta Inggris menulis artikel menanggapi perkataan Ted Turner ini. Yaitu Pak Pendeta mengatakan bahwa ini orang benar sekali. Ted Turner tidak salah sama sekali. Yaitu apa? Kekristenan memang adalah bagi orang-orang kalah. Bagi orang-orang lemah, dan kita mesti ngomong terus terang. Semua orang di dunia ini adalah orang lemah. Pertanyaannya cuma, orangnya sadar nggak bahwa dia lemah? Dia mau ngaku nggak bahwa dia lemah? Itu saja. Nah, kapan manusia terbuka akan kelemahannya? Ketika dia sedang ada di rumah sakit, di ruang ICU. Di situ dia lemah selemah-lemahnya. Atau ketika dia sudah ada di rumah duka, di dalam kuburan. Nah, jadi kita mesti terhubung dengan Yesus, dan itu terjadi bukan cuma sekedar kita ke gereja seminggu sekali, bukan. Bukan istilah ikut lain. Seminggu sekali, bukan. Terhubung dengan Yesus itu bicara lebih dari sekedar hadir di satu ibadah, tapi bicara soal hubungan pribadi dengan Yesus yang dimungkinkan, saudara sekalian, karena Yesus itu adalah hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bisa bicara, dia bisa mendengar, dia bisa bertindak. Yang pertama, dampak muncul dari hubungan dengan Kristus. Yang kedua, dampak itu muncul dari melayani. Hanya ketika kita melayani, hidup kita itu bisa berdampak. Talenta kita bisa terpakai. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-20
ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan kita menjadi contoh buat kita sekalian, bagaimana hidupnya berdampak luar biasa dengan skala yang sifatnya itu bukan hanya sekedar lokal, nasional, regional, internasional, tapi sampai kepada universal. Nah, karena dia mau melayani, Bapak Ibu Bapak sekalian. Nah, tentu kita semua sadar lah ya, pelayanan bisa dilakukan di mana saja ya, dalam gereja, luar gereja, semua itu bisa kita jalani ya. Nah, tapi kita bisa mulai dengan sesuatu yang paling simpel, yaitu rumah tangga keluarga kita. Kita jadi berkat, berdampak pertama-tama dimulai dari rumah kita dulu nih. Jangan sampai kita jadi berkat besar di mana-mana, tapi nggak jadi berkat dalam rumah. Ya, kalau sudah demikian kita perlu pertanyakan nih, saya ini jadi berkat beneran apa tidak? Maka ketika Rasul Paulus kasih nasihat sama anak didiknya, Timotius, dikasih petunjuk bagaimana cara mencari pengurus gereja. Salah satu syaratnya itu apa? Rumah tangganya mesti beres. Kalau rumah tangganya nggak beres, jangan suruh ngurus ya, rumah Tuhan. Kan demikian ya, sesuatu yang menurut saya logic make sense lah ya. Nah, kita nggak cari orang yang rumah tangganya 100% beres, karena nggak ada. Saya kasih contoh Billy Graham. Siapa tidak kenal Billy Graham? Ketika dia meninggal 3 tahun lalu, 2 minggu kemudian muncullah artikel di koran Washington Post. Isinya itu apa? Menceritakan bagaimana anak-anak Billy Graham, 3 dari anaknya itu alami kehancuran rumah tangga. Ada 1 anaknya itu sekarang sama suami yang ke nomor 4 kalau tidak salah. Ya, 1 lagi juga kawin cerai 2 kali. Ada yang 1 dulu narkoba. Nah, jadi tidak sempurna. Memang akhirnya anak-anaknya semua kembali kepada Tuhan dan melayani, ya. Tapi Billy Graham tetap dipakai Tuhan, ya. Kita sekali lagi nggak cari orang yang 100% sempurna rumah tangganya, karena nggak bakal ada, ya. Nah, Bapak sekalian, ketika kita tidak mau melayani, hanya ada 2 caranya. 1, hidup sendiri di tengah hutan, ya. Yang kedua, saudara minta aja dilayani. Kalau nggak mau melayani, ya minta dilayani. Ya. Pilihan 2 ini adalah hidup yang tanpa dampak. Ya. Nah, oke, nomor 3. Dampak itu muncul dari mana? Nomor 3, dampak itu muncul dari kesaksian. Okay. Baik kesaksian berupa kata-kata ataupun kesaksian berupa hidup yang mencerminkan Kristus. Melalui kata-kata, orang bisa dikuatkan, diteguhkan. Nah, tadi kita ada kesaksian tadi, oke, dari Pak Chandra kalau saya tidak salah ya. Oke. Nah, mohon maaf kalau salah ingat tadi. Nah, saya diminta bicara di satu retret para pemimpin dari satu organisasi yang adalah top 30, top 30 di dunia. Ya, hadir di sana orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, macam-macam. Saya beritahu kepada mereka begini, ya. Saya bilang gini, Anda semua harus meniru dari satu organisasi yang punya cabang 5.000 lebih di seluruh dunia. Mereka ini saya bilang ada pertemuan di cabang-cabangnya ini, itu seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah, tiap kali ketemu, mereka pasti ada yang muncul dan menyampaikan namanya kesaksian, testimonials. Bukan hanya itu saya bilang, sejarahnya organisasi itu dari tahun 50-an sampai sekarang, tiap minggu disampaikan terus. Sekalipun yang hadir, udah pada dengar semua. Tetap saja visi misi sejarah disampaikan. Nah, itu Anda boleh pergi belajar dan tiru itu organisasi. Namanya Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Boleh ditiru, saya bilang. Ya, karena dengan cara demikianlah visi misi dan value itu diturunkan terus menerus. Tapi kesaksian itu yang membawa dampak kepada orang yang mendengarnya. Nah, Bapak-bapak sekalian, kesaksian bukan hanya berupa kata, tapi juga berupa suatu karya, suatu gaya hidup, contoh kehidupan. Ada satu orang dari Batam datang ke Jakarta, orang Buddha. Dalam 1 minggu dia jadi Kristen. Kenapa bisa demikian? Saya tanya dia,
Dia bilang begini, saya nginep di rumah Pak Pendeta, pendetanya saya kenal. Dan dia bilang dalam 1 minggu, saya bilang sama diri saya mau punya keluarga seperti Pak Pendeta ini. Dan dia putuskan untuk jadi Kristen karenanya. Ya, itu dampak tanpa nyampein sesuatu nih, dampak terjadi. Ya, teman saya di Karawaci pergi ke rumah sakit Siloam mendoakan jemaat. Di ranjang sebelah ada orang, bapak-bapak, bertanya, bisakah tolong saya didoakan? Oh boleh, kata teman saya. Lalu kemudian orangnya bilang gini, tapi saya bukan orang Kristen, boleh nggak? Bolehlah, kata teman saya. Jadi demikianlah didoakan. Oke. 2 minggu kemudian, di gereja teman saya muncul 5 orang. Si bapak, istri, sama anak 3. Ngapain? Minta dibaptis. 5 orang, satu keluarga. Teman saya nanya, kenapa? Jawabannya begini, 2 minggu lalu kan saya di rumah sakit. Saya minta bapak doakan. Saya udah bilang, saya bukan orang Kristen. Tapi bapak tetap mendoakan saya. Saya sangat tersentuh. Saya mau jadi Kristen. Tolong baptis kami satu keluarga. Itu namanya aku jalan dulu ya. Itu namanya dampak. Dampak melalui namanya Nah, jadi jangan sampai orang bilang gini, katanya Kristen, kok kelakuan kayak begitu? Oke, kesaksian dampak muncul dari kesaksian. Lalu kemudian berikut, dampak itu muncul dari yang namanya doa. Nah, ini yang paling dianggap remeh. Kenapa? Karena doa nggak seperti orang makan. Orang makan itu sekarang makan, sekarang kenyang. Doa itu kita bisa doa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tidak terjadi perubahan apapun juga. Nggak ada efek yang kelihatan. Maka kita bisa mengatakan, kayaknya percuma deh berdoa. Nggak kelihatan dampaknya. Oke. Saya doakan orang tua saya, papa saya. 30 dari tahun 85 saya mendoakan beliau. Dan kemudian 30 sampai tahun 2019, artinya saya sudah mendoakan itu 36 tahun. Oke? Saya diundang pergi ke Bengkayang. Nah, di Bengkayang itu, kemudian saya pulang, saya mampir Pontianak. Papa saya sudah umur 94 tahun waktu itu. Ya. Dia di kamar terus. Pak Ardian itu pernah ketemu sama papa saya. Waktu itu saya diajak Pak Ardian isi acara di Full Gospel Pontianak. Ya. Nah, waktu saya mau pulang, saya sudah doain papa saya 36 tahun, nggak ada efek. Papa saya nggak goyang sedikit pun. Oke? Nah, tapi hari itu saya mendadak pengen ngomong. Jadi saya datang ke papa saya, dia lagi baring di ranjang. Saya bilang, Pak, minta waktu sebentar, saya pengen ngomong. Dia duduk, terus saya bilang gini, Papa pengen ngomong apa nggak sama saya? Ada apa nggak? Saya bilang gitu. Terus papa saya nanya, anak saya ada satu yang jadi pendeta. Yang mana ya? Aduh, Tuhan Yesus. Ini saya. Ini yang jadi pendeta. Saya. Oh, iya, oke, iya. Oke, ya. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Enggak. Kemarin ada orang datang dari Jakarta, bilang anaknya jadi pendeta satu. Ya, saya ingat katanya. Terus saya tanya, Papa mau ngomong apa nggak sama saya? Akhirnya dia ngomong, Papa ini 3-4 bulan lalu mendadak nangis. Nangis terseduh-seduh. Satu rumah jadi heboh. Terus saya tanya, emang nangis kenapa? Manusia hidup itu lahir, kemudian mati. Gitu aja. Kok bisa ya? Saya baru sadar papa saya takut mati. Jadi akhirnya saya bicara tentang sorga. Saya gambarkan keindahan sorga. Bukan hanya itu. Saya kasih tahu papa saya bagaimana caranya masuk sorga. So, nanti papa waktunya untuk berangkat. Nanti dijemput. Mau dijemput apa enggak? Ya mau dong. Mau dijemput. Ya mau dijemput. Ya bagus. Ini yang jemput ini nih. Namanya Yesus. Jadi papa percaya. Saya beritakan Injil di situ. Dan papa saya hari itu saya tanya. Mau percaya enggak sama Yesus? Serahkan hidup pada Yesus. Dia bilang mau. Kita berdua berdoa di ranjang. Ya. Setelah berdoa, saya tawarin papa saya, Papa mau nggak dibaptis? Kalau mau, saya baptis. Dia bilang nanti aja. Ya, saya pikir saya masih akan kembali. Jadi saya pikir ya udah nanti aja toh. Nanti kembali aja berbaptis. Tahu-tahu itu perjumpaan terakhir saya dengan papa saya. Ya, dia dipanggil Tuhan Mei kemarin. Saya nggak ketemu dia lagi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Saya doa 36 tahun.
digenapi pada saat terakhir, pertemuan terakhir dengan Papa saya. Di situ Tuhan bekerja, menjamah hatinya, dampak doa itu terasa berpuluh-puluh tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa dampak itu muncul dari yang namanya kuasa Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan akan berdampak kalau dilakukan dengan kuasa Roh. Nah, kuasa Roh inilah yang membawa perbedaan, yang memunculkan dampak itu ketika kuasa Roh bekerja. Karena kata-kata di dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat 38 itu mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Yesus ini katanya berjalan berkeliling sampai berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita semua. Ketika kuasa Roh bekerja, yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang yang tak dikenal menjadi berkat besar karena kuasa Roh bekerja melalui diri mereka. Nah, semua kita tahulah dengan namanya Pentakosta. Ya, Pentakosta itu diawali dengan satu orang ini, yaitu yang namanya William Seymour. Pengkhotbah nggak terkenal, tanpa nama, datang ke Los Angeles, bikin kebaktian di Azusa, dan terjadilah lawatan besar pencurahan Roh Kudus di Azusa. Begini, Bapak-bapak sekalian, William Seymour itu kalau kita lihat, orang itu sebenarnya buta sebelah. Jadi matanya sebelah nggak bisa lihat. Udah buta sebelah, sekolahnya kurang, ya, bajunya itu sama sekali nggak mengesankan. Bajunya kata orang berantakan, ya. Udah baju berantakan, penampilan berantakan, mata buta sebelah lagi. Tapi orang demikian justru dipakai untuk mengubahkan dunia. Jadi yang penting sekali lagi adalah mengenai kuasa Roh yang bekerja, sehingga dampak itu terjadi atas orang-orang di sekitar kita. Bapak-bapak sekalian, Tuhan kita Yesus itu adalah unik dalam hal dampaknya terhadap kehidupan umat manusia. Ketika dia lahir, kalender terbelah jadi dua. Sebelum dia lahir namanya sebelum Masehi, sudah dia lahir namanya sesudah Masehi. Ya, Masehi itu artinya Al-Masih, Kristus. Tapi dampak Yesus bukannya soal kalender, tapi lebih daripada itu. Roma 5:15. Katanya, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dampak terbesar dari Yesus adalah pengampunan dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Jika saudara percaya, hidup saudara akan berubah dan berdampak. Yesus akan menghapuskan dosa-dosamu, memberikan saudara hidup yang baru, tapi lebih daripada itu, hidup yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin lebih daripada itu. Hidup yang bukan lagi sekedar ada di dunia, tapi hidup yang penuh dengan arti dan hidup yang penuh dengan tujuan. Jadi pada pagi ini, saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Sehingga ketika kita suatu hari menghadap Tuhan, kita menghadap Tuhan tanpa ada ketakutan dan tanpa ada penyesalan. Kenapa? Karena kita sudah lakukan satu hidup yang menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Saja kita semua sama-sama datang ke hadapan Yesus. Jika saudara pada pagi ini ada yang sungguh rindu untuk serahkan hidupmu kepada Tuhan, saya mengajak kita datang kepada Dia dan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat pagi ini, Bapa Surgawi, setiap kami yang hadir di sini, kiranya Engkau boleh menyatakan berkat besar atas kami, sehingga hidup kami menjadi satu hidup yang penuh dengan dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba memohonkan hari ini Tuhan Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu atas kami. Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga doa kami, kata-kata kami, kesaksian kami, pelayanan kami semua, itu menjadi berkat besar. Karena dampak yang terjadi oleh karena Tuhan
yang menjamah kami. Jamahlah kami semua, ambil alih hidup kami semua Tuhan, sehingga hidup kami dipakai untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serang kembali.